Miami Grand Prix, balapan di benua Amerika pertama di musim ini. Balapan yang penuh aksi dan juga cukup tensi yang tinggi. Dan lagi-lagi yang menang siapa? Yap, Oscar Piastri. Gimana balapan kemarin malam? Nggak, bukan malam sih, pagi anjir. Jam 3 sampai jam 5 kita bergadang, cok. Mulai dari duel McLaren sama Red Bull, Ferrari drama, Russell podium cuma-cuma, Max dikeroyok. Yuk langsung aja seperti biasa kita akan merangkum 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. McLaren. Well, McLaren, all the best sih buat mereka. Karena momentumnya lagi tinggi-tingginya, beneran masih sangat berlaku bagi mereka di Miami kemarin. Dari hari Jumat, Sabtu, hingga Minggu. Dari hari Jumat mereka sudah sangat berkuasa. Dan sprint pun meskipun nggak dapat pole, tapi race pace mereka beneran nggak ada yang bisa nyaingin. Ya meskipun Mercy yang pole, tapi tetap sprint 1-2-nya Lando sama Oscar. Lando yang menang, Oscar kedua. Ya meskipun harusnya Oscar yang menang ya, tapi ya timing safety car emang rezekinya Lando lah ya. Gak apa-apa juga sih, itu juga dua-duanya kencang juga kan anyway pas di sprint kemarin. Pas hari Minggu beneran Piastri yang menguasai semuanya. Start dari posisi keempat mengambil keuntungan dari battle Max sama Norris, langsung naik ke posisi ketiga dan di belakang Antonelli. Dan gak butuh waktu lama, langsung nyalip Antonelli juga buat posisi kedua. Kini dia ngejar Max Verstappen buat posisi ke-1. Lumayan lama nih buat Verstappen buat bisa nyalip gitu kan, karena kita tahu Max adalah orang yang sangat susah banget buat disalip. Apalagi kalau taruhannya adalah P1, bakal habis-habisan banget tuh orang buat defense ya kan. Tapi Piastri pinter, dia tuh selalu bikin Max untuk berada di posisi yang gak nyaman dan memaksa Verstappen untuk selalu bikin mistake. Hingga akhirnya mengerem sangat lambat di tikungan 1 sampai ngunci bannya dan langsung lebar hampir keluar lintasan. Dan Piastri langsung switch back dengan mudah dan kabur di depan dan gak pernah lihat ke belakang lagi. Kabur jauh banget hingga 8 detik di depan. Gak ngaruh mau ada virtual safety car atau apalah, lap 28 sama lap 33, dia tetap memimpin balapan hingga memenangkan semuanya dengan sangat dominan. Diikuti Lando yang sempat sikut-sikutan buat P2 sama Max Verstappen yang nanti akan kita bahas, dan Russell yang P3 yang diam-diam menghanyutkan. Wow, 1-2 lagi buat McLaren dengan gap 30 detik lebih dengan mobil yang lain. Lu bayangin ya, dua mobil ini yang gapnya cuma di bawah 10 detik, sementara yang lain 35 detik lebih. Wow, mereka benar-benar dominasi banget sih dari seluruh grid. Cuma dua mobil yang deketan, yang lainnya hampir setengah track, tapi ya deserve lah ya. Verstappen berlebihan. Yap, duel kemarin malam tuh bener-bener keras banget antara Verstappen, Piastri, dan Lando Norris. Verstappen beneran abis-abisan banget untuk menahan lajunya dua McLaren yang sangat kencang itu. Itu bikin dia hampir kelewat batas saat melakukannya. Tapi banyak orang yang bertanya, Bang, Verstappen berlebihan gak sih? Kayak dorong Norris lah, dorong Piastri lah, keluar track lah. Kok dia gak penalti sih? Jawabannya menurut gue adalah tidak. Karena menurut gua itu semua masih dalam batas wajar hard racing. Masih hard racing guys, masih wajar lah gitu. Terutama Verstappen. Untuk ngelawan Verstappen, lu tuh gak bisa main alus. Karena apa? Defensif dia bener-bener keras banget ke tembok Cina. Contoh deh lap 1, kenapa gak penalti? Karena jelas banget Max Verstappen ada di sisi dalam. Dan hidungnya Max Verstappen masih berada di depan mobilnya Lando Norris. Dan dia berhak atas tikungan itu. Ya normal lah insiden lap 1 kayak sikut-sikutan gitu kan. Yang kedua, pas Lando mau nyalip lagi di tikungan 1, 2, 3. Lagi-lagi apa? Yap, Max di dalam, dia punya hak untuk apexnya dan sedikit mendorong Lando Norris. Tapi emang jujur ya, itu tuh agak nyebelin gitu loh. Tapi ini tuh nyebelin yang masih legal. Karena apa? Karena dia berhak atas tikungannya. Jadi ini tuh legal yang nyebelin gitu loh. Tapi nggak Max doang ngelakuin itu, Lando pun ngelakuin hal yang sama gitu. Pas nyalip ke Max juga ngedorong dikit kan sampai keluar track itu kan, normal lah. Mungkin yang bikin kelihatannya kayak lebay atau nggak normal itu cuma karena Landonya tuh keluar track guys. Jadi seakan-akan kayak Max tuh dorong banget gitu, padahal mah nggak banget gitu loh. Nah perbedaan mencolok banget Piastri sama Norris adalah saat battle sama Max Verstappen, Piastri jarang banget nyampingin Max kayak yang dilakuin sama Lando Norris. Dimana Piastri selalu agak mundur kalau emang kira-kira Max mau dorong dia. Tapi itu semua berhasil bikin Max Verstappen berada di zona yang gak nyaman buat defensif. Jadinya Piastri selalu nge-pressure Max Verstappen tapi tanpa masukin hidung mobilnya ke sampingnya Max Verstappen. 1, 2, 3 kali Max masih bisa defense lah. Tapi 4-5 kali akhirnya Max lepas juga dan ngunci remnya di tikungan 1. Dan Piastri langsung nge-switch back dengan mudah saat Max Verstappen overshoot dan hampir keluar tikungan di tikungan 1. Oh, satu lagi yang gue notice. No offense ya, cuma pandangan gue pribadi aja. Piastri lebih banyak diem dan gak seberisik Lando saat duel. Dimana Piastri kayak udah lu diem aja nyetir, cari caranya buat nyalip Verstappen, udah diem gak usah bla 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 di tim radio. Ferrari, ini masih perlu gue bahas apa nih? Intinya ini tim kocak, livery kocak, pace kocak, semua kocak dah pokoknya dah. Berada di situasi yang gak enak mulu gitu loh. Podium di sprint ternyata nggak bikin naik performa mereka saat balapan gitu. Gimana saat balapan, pace-nya semua hilang. Sebenarnya nggak dari balapan sih, dari Jumat pun mereka udah pelan gitu. Bahkan compare ke Williams aja, masih kencang sama Williams anjir. Ya emang sih Williams bawa upgrade ya. Cuma ya at least
deketin gitu loh. Terus apalagi drama yang terakhir itu loh, yang aduh itu drama sebenarnya nggak perlu banget sih. Dimana strategi yang berbeda di akhir, Lewis pakai medium, Leclerc pakai ban hard. Jadi mereka bimbang gitu mau utamanya siapa. Mereka ada di 78 sementara Antonelli ke 6, masih sangat terkejar dong harusnya. Tapi ini tim malah ribet sendiri. Awalnya Lewis nih mau ke depan, yaudah Lewis lu ke depan karena lu pakai medium lebih kenceng gitu kan. Tapi itu butuh waktu 3 lap buat bikin Leclerc nge-swap posisi sama Lewis Hamilton. Nah pas di depan kenceng nih OTW ngejar, Leclerc tiba-tiba ngejar lagi ke Lewis Hamilton. Yang dimana ini tuh pace medium sama hardnya kayak ini siapa yang lebih kenceng sih? Ini dua-duanya kayak pace imbang-imbang aja gitu loh. Akhirnya Lewis disuruh buruan dah karena bannya Leclerc overheat di belakangnya. Hingga akhirnya mereka nggak ngejar-ngejar amat, Antonelli di depan, mereka segitu-gitu aja. Lewis akhirnya suruh mundur lagi buat swap lagi sama Leclerc. Yang akhirnya, ya mereka finish tetap 78, kagak ngejar Antonelli, kagak ngejar ke belakang. Aduh. Tapi ya sedihnya tuh gini, Lewis tuh sampai bilang, lah nyuruh swap lagi. Lu gak percaya gue bisa ngejar Antonelli? Kata engineer-nya, iya enggak anjir gak dipercaya cok, 7 kali juara dunia. Meskipun ya emang gak kejar juga sih, cuman at least ya gimana lah gitu kan. Jadi ya serba salah, karena problem utamanya emang mah mobilnya pace kagak ada. Lewis kesel karena berasa timnya tuh gak percaya sama dia. Leclerc pun kesel karena keputusan di situasinya yang gak tepat banget. Penonton pun semua tifosi pada kesel gitu kan, apalagi di Asia gitu karena nontonnya sambil begadang. Waduh. Tapi emang sih menurut gua itu situasinya sih yang kemarin itu agak sulit aja sih. Jadi ya udahlah tipikal Ferrari, mau marah juga gimana ya mau terjadi juga. Overall emang semalam tuh mau ada drama apa enggak, pace mereka tuh emang sama sekali nggak ada. Jadi ya 78 tuh udah maksimal lah buat mereka. Jadi ya ke 6 lah, mungkin ke 6 masih bisa. Tapi ya udahlah, mau apa lagi sama mereka. Segini aja dulu lah. Albon Sainz. Hasil bagus, tapi ternyata nggak bagus dari sisi dalam. Kenapa? Ya emang sih Albon tuh senang gitu, posisi 5 atau 5, pace-nya bagus ngalahin Mercedes, Sainz juga poin gitu. Tapi dari sisi Carlos Sainz itu sedikit nggak enak. Karena awalnya itu di tengah balapan, dia tuh di depan si Albon guys. Nah si Albon ini diinstruksikan sama timnya untuk tidak menyalip Carlos. Tapi Albon tetap nyalip si Carlos anyway. Sampai bikin Carlos mobilnya damage saat di overtake itu. Dan itu bikin Carlos kehilangan confidence buat nyetirnya. Yang alhasil bikin dia drop ke belakang dan digempur sama 2 Ferrari. Dia kecewa banget guys, karena tuh dia merasa dia selalu bantu yang lain loh, kenapa Albon nggak bantu dia gitu pas dia butuh. Tapi itu ya emang gimana ya, toh juga emang aslinya pace-nya Albon lebih kencang juga gitu kan. Jadi situasi lagi sih sulit ini. But overall Williams performanya solid banget sih, abis upgrade-nya banyak, mobil langsung kencang, pace-nya top 5. Wah ini calon-calon top 5 Constructors Championship sih ini. Kesimpulan dan mention. So far Miami tahun ini kayaknya Miami terus sepanjang sejarah kali ya. Ya dari 2022, 2023 sampai 2024 duelnya ada sih. Tapi yang tahun ini tuh kayak beda gitu. Tahun ini duelnya ada, dramanya ada, tabrakannya ada, marahnya ada, hujannya ada. Kemarin pasti sprint kan keren-keren loh. Begadangnya nggak sia-sia lah. Ya meskipun 30 lap akhir ya kita agak ngantuk nonton ya. Tapi ya seru lah nonton ya. Kita shout out juga buat adik kecil kita Kimi Antonelli yang bisa pole position saat sprint. Namun sayang ya pas race ada aja gitu. Dia ketabrak lah di pit stop, masalah lah. Tapi tetap impresif lah. Mengingat dia tuh gak pernah balapan di Miami loh. Tapi dapat pole position itu keren banget. Teammate-nya juga keren banget si Russell ini. Dari diam podium, pit saat virtual safety car bener-bener rezeki banget. Yap, oke lah itu aja dulu rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kampanye episode 6. See you di Imola ya 2 minggu lagi. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.